Ini 10 tips agar Anda mahir membuat gambar AI memakai Nano Banana dari Google. Entah Anda ingin membuat gambar karakter yang konsisten untuk cerita, atau visual untuk video AI Anda, saya jamin Anda akan menemukan sesuatu di panduan ini untuk meningkatkan kreasi AI Anda. Tips nomor satu adalah, Anda bisa membangun seluruh dunia hanya dari satu gambar aja di dalam Nano Banana. Contohnya, jika saya mulai dengan gambar pilot ini, dia sedang menatap ke kejauhan. Ada pesawat luar angkasa di belakangnya. Saya bisa membuat seluruh adegan hanya dengan satu gambar ini. Jika saya ingin membuat gambar dia memanjat ke pesawat di belakangnya, saya bisa melakukannya di Nano Banana, memakai perintah seperti cuplikan film fiksi ilmiah sinematik, pilot pemberontak wanita dengan setelan terbang oranye usang, memanjat tangga ke kokpit pesawat tempur bintang yang lapuk, terparkir di hanggar militer yang hujan, tanah basah berlumpur dengan pantulan, pesawat luar angkasa futuristik mendetail dengan kanopi terbuka, langit mendung, pencahayaan muram yang dramatis, kedalaman bidang yang dangkal, tekstur kulit dan kain fotorealistik, pesawat usang bekas pertempuran, pembingkaian gaya dokumenter, tampilan lensa anamorfik 35 mm, ultra realistik, detail tinggi, estetika terinspirasi Star Wars, alam semesta asli, komposisi sinematik. Jadi saya bisa membuat gambar lain saat dia duduk dan bersandar pada peti kayu ini. Nano Banana juga punya beberapa kemampuan edit gambar yang sangat hebat. Saya punya fotonya memakai helm kali ini di dalam kokpit pesawat luar angkasa, dan saya bisa menyuruh Nano Banana secara khusus untuk memasang masker oksigen di wajahnya, dan itu akan membiarkan semua di gambar tetap sama, kecuali menambahkan masker oksigen itu. Ada model gambar AI lain yang bisa melakukan ini, seperti Flux atau ChatGPT, tapi menurut saya Nano Banana adalah yang terbaik dalam membangun seluruh dunia dari satu gambar sambil menjaga semuanya sekonsisten mungkin. Ikuti alur kerjanya langkah demi langkah dan ambil tautan atau penawarannya di deskripsi sebelum kita mulai. Buka bagian gambar dan klik Buat Gambar. Di pengaturan, saya ubah ukuran output jadi 16:9 dan atur resolusi ke 4K. Untuk modelnya, saya pilih Nano Banana Pro karena memberikan hasil paling andal untuk konsistensi karakter dan pencahayaan sinematik. Saya bisa impor foto pilot saya, lalu yang perlu saya lakukan untuk mulai membuat seluruh adegan di sekitar gambar ini adalah memasukkan perintah. Misalnya, saya bisa pakai buat foto profil samping seorang pilot yang sedang menyeka pesawat di belakangnya dengan kain lap. Inilah masalahnya dengan Nano Banana. Jika kita lihat hasil yang didapat, itu tidak sepenuhnya benar. Perspektifnya terlihat agak aneh kan? Antara lengannya yang menjulur dan pesawatnya, sepertinya pesawatnya agak terlalu kecil dibandingkan dengan dia. Membuat gambar di Nano Banana adalah sebuah proses yang berulang. Saat hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda bayangkan, cobalah sesuaikan perintahnya. Sebaliknya, jika saya mengubah perintahnya menjadi buat foto close-up profil samping pilot yang sedang mengelap sisi pesawat di belakangnya dengan kain, perubahan kuncinya adalah saya meminta foto close-up dan juga dia sedang mengelap sisi pesawat. Nano Banana menghasilkan gambar yang jauh lebih realistis sesuai dengan tampilan adegan yang seharusnya. Tip nomor 2 adalah cara mengubah latar belakang dengan benar. Anda perlu menambahkan konteks dan maksud ke dalam perintahnya. Misalnya, jika saya punya foto pilot ini dan saya hanya memerintahkan Nano Banana untuk mengubah latar belakangnya menjadi hutan, ia akan melakukannya. Tapi, jika Anda melihat hutannya, ada ketidaksesuaian antara tampilan hutan dan tampilan pilotnya. Dan itu benar-benar terlihat seperti hasil Photoshop murahan, di mana Anda hanya menambahkan latar belakang acak di belakangnya. Sebaliknya, kita perlu menggunakan perintah yang menjelaskan maksud dari gambar tersebut, dan ini mungkin berupa perintah seperti buat adegan karakter ini di dalam film fiksi ilmiah sinematik dengan mengubah latar belakangnya menjadi reruntuhan kuil di hutan yang lebat. Biarin pose dan lokasinya tetap sama persis. Jika kita menggunakan perintah seperti itu, ia akan menciptakan adegan yang jauh lebih realistis, terutama dengan pencahayaan di belakangnya. Kita bahkan bisa meningkatkannya sedikit lagi. Saya rasa jika dia berada di hutan, mungkin akan ada lebih banyak bayangan di wajahnya. Ini terlihat agak terlalu terang. Lalu saya mengambil gambar dia di hutan ini dan berkata, tambahkan bayangan halus yang jatuh ke tubuh dan kepala dari hutan di sekitarnya.
Dan jika kita membandingkan sebelum dan sesudahnya saat kita hanya menyuruh Nano Banana untuk mengubah latar belakang, dibandingkan saat kita benar-benar berusaha memberitahu Nano Banana maksud di balik gambar tersebut, ada perbedaan besar dalam kualitas gambarnya. Tip nomor 3, memahami masker segmentasi. Inilah visualisasi tentang bagaimana AI sebenarnya memahami objek-objek di dalam adegan tersebut. Di sebelah kanan, saya menunjukkan bagian-bagian berbeda dari adegan tersebut, seperti latar belakang, sofa, saya yang disegmentasi menjadi warna-warna berbeda. Anda bisa menganggapnya sebagai pendeteksian objek-objek berbeda di dalam adegan tersebut. Dan dengan pemahaman tentang bagaimana AI melihat dunia ini, hal itu membantu kita mengedit bagian-bagian tertentu dari gambar. Jadi jika saya ingin mengubah sofa secara khusus, saya bisa menggunakan perintah seperti ubah sofa putih jadi warna biru lembut dengan tekstur beludru. Biarin yang lainnya tetap sama persis. Dan yang seharusnya dilakuin adalah mengedit segmen sofa yang spesifik tersebut. Nah, dalam masker segmentasi saya hanya menyoroti objek-objek besar, tapi ini juga akan diterapkan pada objek-objek yang lebih kecil dalam adegan, seperti alis, mata, dan rambut saya. Tip nomor 4, menggabungkan beberapa gambar, beberapa karakter, beberapa objek ke dalam adegan yang sama. Jadi saya punya foto dua karakter ini, pria biru, wanita hijau, dan saya bisa menggunakan Nano Banana untuk menyatukan kedua karakter ini ke dalam satu gambar yang saling berinteraksi. Jika saya ingin melakukannya di Higgs Field, saya akan ke bagian gambar lalu pilih Nano Banana. Lalu saya perlu mengunggah kedua foto karakter tersebut. Jadi saya tarik fotonya ke sini, pria biru dan juga wanita hijau. Mari coba perintah seperti pria berkulit biru dan wanita berkulit hijau berdiri berhadapan, reruntuhan kuil kuno hitam di latar belakang dalam film fantasi abad pertengahan. Jadi bagaimana menurut Anda? Hasilnya agak mengikuti instruksi saya, tapi ada yang salah di sini. Ini sama sekali nggak mengubah pose karakter atau pencahayaan dari gambar referensi aslinya. Ini adalah gambar dengan kualitas yang cukup rendah. Saya bisa membayangkan banyak orang merasa frustrasi saat mencoba menyatukan karakter dan mendapatkan hasil seperti ini. Yang perlu Anda lakukan adalah benar-benar memberikan konteks dan niat di balik perintahnya. Itu berarti menambahkan sudut kamera seperti bidikan sudut lebar, bidikan seluruh tubuh, dan menjelaskan cara karakter berinteraksi. Misalnya, foto profil samping wanita berkulit hijau yang duduk di atas batu, sementara pria berkulit biru mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar dia berdiri. Menambahkan detail berbasis tindakan secara drastis meningkatkan hasil. Sekarang kita bisa mulai nambahin lebih banyak objek, tapi inilah masalahnya. Semakin banyak elemen yang Anda gabungkan, kualitasnya akan semakin buruk. Itu membawa kita ke tip nomor 5, metode kolase. Alih-alih memunggah beberapa gambar terpisah, gabungkan semua referensi jadi satu gambar kolase. Ini menjaga pencahayaan, pose, dan konsistensi tetap utuh dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Tip nomor 6, mengelola rasio aspek. Nano Banana menghasilkan gambar dalam rasio aspek yang sama dengan referensi Anda. Jika input Anda vertikal, output Anda akan vertikal. Jika Anda ingin gambar lebar, gunai referensi yang lebar. Tip nomor 7, melukis luar atau memperluas gambar. Anda tidak bisa langsung memperpanjang gambar, tetapi jika Anda meletakkannya di kanvas kosong yang lebih besar dan meminta Nano Banana mengisi ruang kosong, itu akan memperluas pemandangan secara alami. Tip nomor 8, menggunakan anotasi. Anda dapat menggambar panah dan menambahkan instruksi teks langsung pada gambar referensi Anda untuk membantu AI. Misalnya, beri label area untuk kuil, naga, atau objek latar depan. Tip nomor 9, membuat anotasi dengan gambar. Tingkatin lebih jauh dengan menambahkan referensi gambar yang sebenarnya bersama dengan anotasi. Ini memberikan kontrol yang lebih besar atas hasil akhirnya. Tip nomor 10, mengubah pencahayaan. Anda dapat sepenuhnya mengubah suasana dengan meminta gaya pencahayaan yang berbeda, seperti waktu emas, pencahayaan lembut, atau warna-warna cerah sambil menjaga pemandangan tetap utuh. Tip nomor 13, sudut kamera. Gunakan perintah seperti close up, sudut rendah, sudut tinggi, atau bidikan seluruh tubuh untuk mengatur komposisi. Tip nomor 14, mengubah gambar jadi video. Anda bisa ambil beberapa gambar konsisten dan mengubahnya jadi video AI mulus pakai bingkai awal dan akhir.
Ini memungkinkan Anda buat gerakan kamera dan transisi antar adegan. Contohnya mulai dengan bidikan depan dan akhiri dengan bidikan belakang, lalu minta rotasi kamera. Hasilnya adalah transisi sinematik yang mulus. Begitulah cara Anda bawa pembangunan dunia AI ke tingkat berikutnya. Jika ingin mendalami pembuatan video AI yang mulus, lihat panduan lengkap tempat saya mengulas gerakan kamera, transisi, dan teknik canggih. Jika video ini membantu, tekan tombol suka dan berlangganan untuk tutorial film AI lainnya. Dan jika ingin lebih banyak perintah, alur kerja, dan trik sinematik, lihat video berikutnya di layar Anda.